tidak boleh berinvestasi mencari rezeki yang haram. Jelas itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dan tidak bisa dihalalkan. Memang keuntungannya sangat besar dengan investasi miras yang diletakkan di daerah-daerah yang memang bukan berbasis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My comeback to channel DR Gus IMPD. Subscribe, like, and comment. Share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang investasi berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, simak dan tonton video ini sampai habis supaya dapat memahami tentang bagaimana berinvestasi secara Islam itu sendiri. Itu jangan di skip video ini. Jadi kita langsung ke materi. Cek cus. Islam jauh-jauh hari sudah memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana berinvestasi itu sendiri. Investasi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il tamaro yang mempunyai arti mengembangkan atau berinvestasi. Secara istilah dikatakan investasi adalah suatu kegiatan penempatan barang, yaitu dana, secara produktif dengan harapan untuk mendapatkan penambahan modal dalam jangka waktu tertentu, atau bisa disebut adalah penanaman modal tidak langsung mendapatkan keuntungan, tetapi mendapatkan keuntungan dalam jangka yang lama, dalam waktu tertentu. Jadi berinvestasi itu menanamkan modal pendanaan kita terhadap sebuah jual beli yang sifatnya jangkanya panjang, tidak jangka instan. Itulah yang disebut dengan investasi. Maka tidak bisa langsung mendapatkan keuntungan seperti jual beli layaknya sebagaimana mestinya yang kita lakukan setiap hari, tetapi dia akan mendapatkan keuntungan modal yang cukup besar dalam waktu yang cukup lama. Itulah investasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la dinil Islam. Setelah kita mengetahui investasi secara harfiah, maka kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. A few moments later. Ada 5 prinsip di dalam berinvestasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama,
tidak boleh berinvestasi mencari rezeki yang haram. Jadi kita tidak boleh menanamkan modal dengan sesuatu yang haram. Contohnya yang lagi hit-hitnya dibahas di Indonesia, yakni investasi miras. Jadi kalau kita mendengar ini, secara hukum Islamnya jelas haram, tidak dibolehkan secara muamalah Islam bagi orang Islam. Bagaimana dengan orang non-muslim? Ya, itu urusannya mereka. Prinsip muamalah Islam tidak dibenarkan. Jadi tidak ada alasan untuk menghalalkan sesuatu yang haram di dalam proses berinvestasi itu sendiri. Yang kedua, investasi tidak mendolimi dan terdolimi. Tidak ada niatan untuk mendolimi orang lain dan tidak ada niatan untuk terdolimi oleh orang lain. Jadi di sini ketika kita berinvestasi, maka kita tidak ada ingin merugikan orang lain dan kita tidak ingin dirugikan oleh orang lain. Itu prinsip dalam bermuamalah secara syariah Islam. Yang ketiga, keadilan dalam pendistribusian untuk kemakmuran. Jadi investasi itu untuk memakmurkan orang, sekelompok orang. Kalau kita berinvestasi di suatu daerah, maka daerah itu dengan adanya investasi itu menjadi makmur, menjadi ramai, menjadi kebanjiran faedah, menjadi kebanjiran manfaat dari investasi kita itu sendiri. Maka ini menjadi unsur-unsur dalam prinsip-prinsip perekonomian Islam itu sendiri. Yang keempat, antarodi, sama-sama ridho. Orang yang berinvestasi dia menyukai, orang yang diinvestasi dia menyukai. Ketika kita berinvestasi, kita senang, bahagia. Orang yang diinvestasi dia juga senang dan bahagia. Itu prinsip dalam perekonomian Islam. Jadi sama-sama bahagia. Maka investor itu dia untung dan daerah yang diberi penanaman modal oleh investor tersebut juga menguntungkan. Maka sama-sama antarodin, sama-sama bahagia. Yang kelima, tidak ada unsur riba dan tidak ada unsur gharar. Investasi yang tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri. Jelas itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dan tidak bisa dihalalkan. Memang keuntungannya sangat besar dengan investasi miras yang diletakkan di daerah-daerah yang memang bukan berbasis Islam. Secara keuntungan sangat besar, pemasukan negara sangat besar. Tetapi ketika kita hadapkan dengan investasi berbasis Islam, maka itu termasuk bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah melarang, berarti tidak akan ada keberkahan yang Allah berikan ke daerah kita, ke provinsi kita, ke negara kita. Alangkah naifnya negara kita kalau tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi ini diceritakan dalam kisah seorang nabi yang sangat ganteng.
melalui Al-Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu he Yusuf, ayyuhas siddiqu he wong kang paling bener sak negeri, aftina terangno ing ingsun fi sab'i ing dalem 7 bakaratin sapi betina. Apane? Simanin kang lemu-lemu, yakuluhuna kang dipangan bakaratin simanin, sab'un ijafun karo sapi sing krempeng-krempeng, wasab'un lan 7 apane? Sumbulatin gandum, rin kang ijo, wa ukhra lan gandum sing laine, ya bisatin kang kering-kering, la'alli arji'u supaya kula saged nerangaken balik ilan nasi maring sekabehane menungso, sekabehane kabeh menungso kuwi kabeh, namun supaya kabeh weruh ing ceritani sangka Nabi Yusuf. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا غنى نبي محمد ذلك القدر. Jadi ini merupakan dasar sebuah investasi berbasis Islam. Jadi dijelaskan di kisah ini bahwasanya kita disuruh berinvestasi dalam jangka waktu minimal 7 tahun, karena akan terjadi paceklik, akan terjadi kekeringan, karena ada sebuah mimpi, ada sebuah firasat bagi ahli-ahli nujum di sebuah negeri tersebut, bahwasanya akan ada masa-masa yang sulit untuk dijalani oleh sebuah negara tersebut. Makanya ada sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Ada 7 gandum yang hijau dan ada juga gandum yang kering. Semua melambangkan 7. Maka masa-masa kesusahan orang tersebut hanya pada 7 tahun. Bila belum terjadi hal yang tersebut, maka sebaiknya kita berinvestasi, kita menabung, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk di kemudian hari kita nikmati, tahan hidup dan tetap bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jasad kita sudah terpenuhinya, maka kerohanian kita akan mudah kita untuk mudahkan kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan kita, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.